Sawah-sawah ini merupakan ekosistem alami dan bersifat lengkap. Untuk komponen biotiknya terdapat padi, belalang, burung, kepiting, dan lain-lain. Sedangkan untuk komponen abiotiknya ada air, tanah, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Pada ekosistem ini terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik seperti komponen produsen, padi, saling berinteraksi dengan komponen abiotik yaitu tanah sebagai media tanam, air sebagai media penyuburan, dan cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Terdapat juga interaksi biotik dengan biotik seperti belalang, kupu-kupu yang melakukan penyerbukan dengan tanaman dan burung yang hidup dengan memakan biji-biji dari tumbuhan. Ada juga ekosistem air yang saling berinteraksi dengan ikan kepiting dan bekicot demi keberlangsungan hidupnya. Selain produsen dan konsumen, ada juga komponen pengurai atau dekomposer. Pengurai ini sulit sekali dilihat karena biasanya ada di dalam tanah, contohnya seperti cacing. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang ekosistem kebun. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa ekosistem merupakan hubungan komponen yang membentuk suatu sistem di mana terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem kebun ini termasuk ke dalam ekosistem darat. Mengapa? Karena ekosistem kebun ini lingkungan fisiknya berupa daratan. Selain itu, ekosistem kebun ini termasuk ke dalam ekosistem lengkap. Karena di dalam ekosistem kebun ini lengkap terdapat produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, pengurai, dan distributor atau penghancur. Interaksi yang terjadi di ekosistem kebun ini adalah interaksi antar komponen biotik, di mana berbentuk sebagai rantai makanan. Di dalam ekosistem kebun ini terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik di dalam ekosistem kebun ini dibagi menjadi 4, yaitu cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Komponen yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik ini merupakan organisme yang hidup di dalam suatu ekosistem yang menjadi penyusun dan berpengaruh terhadap ekosistem. Komponen biotik di dalam ekosistem kebun ini terdiri dari yang menjadi produsen adalah tanaman hijau, yang menjadi konsumen pertama adalah ulat, yang menjadi konsumen kedua adalah ayam, yang menjadi konsumen ketiga adalah ular, yang menjadi konsumen keempat adalah burung elang, yang menjadi pengurai adalah bakteri, dan yang menjadi distributor atau penghancur adalah cacing. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil pengamatan pada ekosistem taman, terdapat beberapa komponen penyusun yaitu biotik dan abiotik. Pada komponen biotik terdapat tanaman, rumput, serangga, burung, dan kupu-kupu. Sedangkan pada komponen abiotik terdapat air, sinar matahari, angin, tanah, dan bakteri pengurai. Berdasarkan komponennya, taman merupakan ekosistem tidak lengkap dan berdasarkan habitatnya termasuk ke dalam ekosistem buatan. Interaksi yang terjadi pada ekosistem taman adalah interaksi tanaman dengan sinar matahari dan tanah, dan interaksi kupu-kupu dengan tanaman. Interaksi sinar matahari pada tanaman karena sebagai sumber energi utama, sedangkan tanah sebagai media tanamnya. Interaksi antara kupu-kupu dengan tanamannya ketika kupu-kupu hinggap di bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga.